Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Smut Khalifah, sarjana pendidikan. Saya sebagai guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Klaten. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Kediri dengan nomor peserta 2954680060073. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema kemajuan dan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Berikut video praktek pembelajaran ini saya buat pada tanggal 6 Mei 2025. Silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah apa? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabar-kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa, Allahu Akbar, baik. Masih semangat hari ini? Masih. Mana semangatnya? Coba kita tepuk semangat ya. Sudah bisa kan tepuk semangat? Ya. Coba 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi suaranya dikeluarin ya. Coba banter-banteran perempuan dengan laki-laki, banter yang mana? Bisa? Ya, 1 ya. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, tepuk tangan semuanya. Ya, sebelum dimulai pelajarannya, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketuanya. Siapa yang mau memimpin? Mas Noval? Mas Noval, silahkan. Siap, gerak, doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya kita pembiasaan seperti biasanya, yaitu baca tilawah yang akan dipimpin oleh Mbak Febri. Silakan Mbak Febri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab
Ida barofatan sab. Wa ila rabbika farghab. Rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya coba Ibu mau ngecek kerapian kalian sudah rapi apa belum ya. Bajunya apakah sudah dimasukkan semuanya? Nggak ada yang dikeluarkan ya. Ada sampah tolong diambil. Ayo itu sampahnya tuh diambil. Nanti dibuangnya nanti aja. Disimpan dulu. Nanti kalau sudah dibuang di tempat sampah ya. Tuh ada kertas. Itu ada kertas tuh. Sudah rapi semuanya jilbabnya? Jilbabnya yang baik. Nah, ditutup depannya. Sudah rapi, udah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik seperti ini, Masya Allah. Baik anak-anakku semuanya, sebelum memulai lagi, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran siswa. Saya absen terlebih dahulu. Adida, hadir? Aditya? Aga? Apa keterangannya? Sakit. Aira? Oh ya. Alia? Arya? Ya. Aulia? Bani? Kenapa ini? Sakit. Berarti yang sakit tadi Aga sama Bani ya. Fatih? Febriana? Jian? Ismail? Isnan? Ishwana? Ivana? Khairul? Sakit. Naufal? Putra? Rahilza? Rais? Rafina? Rizky? Oh. Dari ke 23 siswa yang tidak masuk berarti 3 nih. Aga, Bani, sama Khairul. Sakit semua. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang baru sakit segera diberi kesehatan, diberi diberi kesehatan, diberi kesembuhan agar segera bisa melaksanakan seperti kegiatan yang biasanya. Wah, pada senyum semua ya. Coba, ya senyumnya mana? Ketawanya? Baik. Ya, selanjutnya adalah kita pada sampai ke tujuan pembelajaran. Jadi nanti dalam tujuan pembelajaran produk basic learning ini atau project basic learning ini dalam materi kemajuan dan peradaban Daulah Ayyubiyah, peserta didik itu mampu mengidentifikasikan tokoh-tokoh penting dalam peristiwa utama dalam masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Jadi nanti kalian bisa cari sumber-sumber itu atau informasi tersebut bisa dari internet, bisa dari LKS atau buku paket yang lainnya. Gitu. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kemajuan dalam bidang ilmu, pengetahuan, pendidikan, militer, dan pemerintahan pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang selanjutnya yaitu peserta didik mampu menyusun proyek berupa presentasi dan infografis yang menjelaskan kontribusi dinasti Ayyubiyah terhadap peradaban Islam dan dunia. Jadi nanti kalian buatnya infografis melalui aplikasi apa? Canva. Yang keempat, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk merancang dan menyelesaikan proyek pembelajaran berbasis riset sejarah dan memanfaatkan teknologi informasi. Teknologinya menggunakan gawe tadi ya. Dan yang terakhir yaitu peserta didik menunjukkan sikap kritis dan reflektif terhadap nilai-nilai kepemimpinan, toleransi, dan semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh dinasti Ayyubiyah, khususnya siapa?
Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, sekarang persepsi coba. Bu Anjas pengen mengulang sebelum adanya Daulah Ayyubiyah itu ada dinasti apa ya? Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran. Kenapa? Karena apa? Tawur. Apa? Perang tentara salib ya. Tentara salib perang dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya menang siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah seorang apa toh? Dia tuh bagaimana kok bisa mengalahkan perang tersebut? Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini dari kecil dia sudah dididik banyak ilmu dari bidang kehadisan dengan ke perang dan sebagainya. Kalau di zamannya Rasulullah zaman dahulu, Khulafaur Rasyidin itu Salahuddin Al-Ayyubi itu seperti siapa? Umar bin Khattab. Seperti apa lagi? Yang kalau menang tuh selalu menang tuh siapa? Kalau perang selalu menang tuh siapa? Khalid bin Walid. Itu nek menang kan selalu menang. Nah, di Salahuddin Al-Ayyubi ini yang mendirikan dinasti Ayyubiyah. Kenapa kok namanya dinasti Ayyubiyah? Kenapa bukan dinasti Salahuddin? Karena diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Makanya dinamakan dinasti Ayyubiyah. Termasuk namanya Salahuddin ini juga Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini kira-kira orangnya bagaimana? Sikap dan sifatnya. Satu, tegas, gagah, berani, ya. Yang kedua, dermawan, toleransinya tinggi. Nah, ini Salahuddin Al-Ayyubi ini termasuk toleransinya tinggi. Dia memperbolehkan apa? Selain orang Islam, selain orang Muslim itu boleh bergabung atau masuk atau mengunjungi Masjidil Aqsa. Sampai sini paham ya? Nah, baik, selanjutnya Ibu akan memberikan materi yang nanti Ibu akan berikan pemutaran video. Kalian dengarkan, perhatikan dengan baik ya. Silakan diperhatikan dengan baik. Dan bila perlu, seandainya ada yang penting, bisa ditulis di buku tulis. Jadi ini tadi adalah pemutaran video tentang dinasti Ayyubiyah. Sekarang coba Ibu mau bertanya soal pemantik. Coba, kenapa kita harus mempelajari dinasti Ayyubiyah? Coba yang mau menjawab. Ya, Mbak Febri. Jadi bisa memahami tentang tokoh besar Islam, mempelajari tentang kepemimpinan dan persatuan, inspirasi moral dan spiritual, refleksi terhadap tantangan masa kini. Bagus, tepuk tangan semuanya. Ya. Jadi bisa untuk dicontoh ya dengan kita mempelajari dinasti Ayyubiyah tersebut. Yang kedua, coba Ibu mau bertanya. Mengapa Salahuddin dianggap sebagai tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam? Ada yang menjawab? Ya, Mbak Aira, silahkan. Karena ia berhasil menyatukan umat Islam yang sebelumnya terpecah, mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah Syiah di Mesir, mendirikan Daulah Ayyubiyah berlandaskan Sunni dan merebut kembali Yerusalem dari tentara salib pada tahun 1187 Masehi dengan cara yang beradab dan penuh toleransi. Baik, betul sekali, tepuk tangan. Jadi selain itu juga ada prestasi-prestasinya, ya. Selanjutnya, pertanyaan memantik lagi, coba. Apa hikmah yang dapat kamu ambil dari proses berdirinya dinasti Ayyubiyah? Yang mau menjawab silahkan. Noval? Pentingnya persatuan umat Islam, kepemimpinan yang adil dan amanah membawa perubahan besar. Perjuangan harus disertai dengan ilmu dan strategi, mengutamakan akhlak mulia dalam berjuang.
keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran. Ya, tepuk tangan, betul sekali. Baik. Oke, selanjutnya kita berada pada pengelompokan ya. Tadi setelah Ibu berikan video, pemutaran videonya, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Kita nanti duduknya per kelompok. Di sini bisa kelompok 1, di sini kelompok 2, di pojokan sana kelompok 3, dan di pojokan sebelah kiri kelompok 4. Paham ya? Nama kelompoknya sudah Ibu share di grup WhatsApp. Silahkan mulai sekarang kalian cari anggota kelompok kalian sendiri dengan hitungan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, dengarkan dulu. Untuk penentuan proyek nanti, pada pembelajaran hari ini, kalian nanti semuanya membuat infografis, nggih. Membuat infografis. Infografis itu adalah sebuah media yang apa? Yang berupa informasi dan dipadu-padankan dengan gambar atau ilustrasi yang cocok. Nah, nanti kalian buka kanvanya tersebut, cari yang desain-desain yang sekiranya cocok buat pada materi tersebut. Paham sampai sini? Sudah pernah membuat kanva kan? Sudah? Sudah. Nah, nanti kalian rancang ya, kelompok tersebut dirancang, siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi moderator, maaf ya, moderator, dan ada juga yang menjadi yang mengoperasikan laptop. Ya. Dan sisanya nanti menyampaikan presentasi, diskusi kalian, dan yang terakhir membuka pertanyaan jawaban. Sampai sini paham? Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti tolong dikerjakan dan disesuaikan pada materi tersebut. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan mulai dikerjakan dari sekarang, boleh. Dari sekarang ya, waktunya hanya 5-10 menit. Baik, kerjakan mulai sekarang. Baik, sudah ya anak semuanya? Kita presentasi sekarang ya. Yuk, kita presentasi mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan kelas. Beri aplaus buat semuanya, buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aisyah, ini Arif, Isnan, Syahla, dan di sebelah sana Alia. Kami akan mempresentasikan tentang kemajuan dan peradaban dinasti Ayyubiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Kontribusi dinasti Ayyubiyah dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dinasti Ayyubiyah sangat mendukung pendidikan, terutama pendidikan agama Islam Sunni. Perkembangan arsitektur Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Arsitektur bangunan, benteng, desain militer, rumah sakit, madrasah. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya. Ada yang mau bertanya? Apa peran Salahuddin Al-Ayyubi dalam kemajuan dinasti Ayyubiyah? Salahuddin Al-Ayyubi memimpin perjuangan melawan tentara Salib dan berhasil merebut kembali Yerusalem, serta mendorong pembangunan madrasah, rumah sakit, dan lembaga keilmuan yang memperkuat peradaban Islam. Baik, sudah? Oke, sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus semuanya buat kelompok 1. Ya. Jadi itu tadi adalah presentasi dari kelompok masing-masing. Selanjutnya sekarang kalian posisi tempat duduknya kembali seperti semula, coba. Kursi dan meja yang harus rapi.
Ya, jangan ada kursi yang berada di tengah jalan. LKPD-nya boleh dikumpulkan ke sini tiap-tiap kelompok. Baik, sudah. Ayo lihatnya ke sini. Nah, Noval, oke. Sekarang silahkan ini pada kompetensi informatif, ya. Soalnya saya berikan lewat grup yang lewat Google link Google Form itu. Silahkan diisi mulai dari sekarang. Silahkan. Dijawab sendiri, dikasih nama dan nomor kelas. Sudah anak-anak semuanya sudah mengerjakan? Baik, selanjutnya adalah evaluasi. Coba, Ibu ingin mengevaluasi tadi kelompoknya masing-masing. Tadi kelompok 1 sudah baik, cuman kurang lantang ya suaranya ya. Kurang sat-set gitu. Yang kelompok 2, apalagi masih ada banyak yang kurang serius, membacakannya kurang lantang juga, kurang percaya diri. Ya. Tapi yang lain sudah baik semuanya. Boleh plus buat kita semuanya. Nah, hasil presentasinya saya umumkan nanti setelah pelajaran ini ya. Ya, selanjutnya ada pada kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa saja setelah kita mempelajari, mempelajari peradaban dan kemajuan Dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, ayo kesimpulannya apa? Apa kira-kira? Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Pada abad keberapa Masehi? 12 Masehi. Terus dinasti Ayyubiyah ini sebagai apa? Pelindung umat Islam dari ancaman apa saja? Tentara salib, ancaman dari luar, terutamanya tentara salib. Serta sebagai apa? Simbol kepemimpinan yang apa? Yang adil, yang religius, dan toleran. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, selanjutnya adalah refleksi. Coba Ibu mau tanya, kira-kira pelajaran hari ini tadi menurut kalian bagaimana? Menyenangkan, ya? Seru, apalagi? Asik. Sebelum Ibu tutup, Ibu coba ingin ice breaking lagi. Yuk semuanya berdiri. Kita goyangkan badannya, tangannya kita julun ke atas, ke samping, ke atas, ke samping. Wah, mulet. Wah, enak banget ya. Yuk kita nyanyi. Nyanyi yang seperti biasanya itu. Ada lagu 1 ditambah 1. Bisa? Yuk, silakan semua berdiri semuanya. Jangan ada yang masih di meja area. Yuk, berdiri. Bareng-bareng yang kompak ya. Suaranya dikeluarkan ya. Yuk, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya, 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, pada akhirnya kita akhiri pembelajaran, yaitu membaca doa ya. Baca doa sebelum menutup. Mari kita akhiri pelajaran SKI hari ini dengan membaca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang dan lebihnya dari Ibu, mohon dimaafkan ya. Sukses selalu anak-anak semuanya. Semoga kalian semuanya diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi suksesan dalam melakukan ujian asesmen besok ya, yang akan diselenggarakan 2 minggu lagi. Semoga dalam keadaan nilai yang baik. Nah, nilai yang baik dan bisa naik kelas berapa? Kelas 9. Oke? Wabillahi taufik walhidayah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan lagi ya. See you, dah.